Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musafir Rusna dari Prodi Teknik Komputer, kelas B. Di sini saya akan mengerjakan tugas sistem basis data mengenai materi field manipulation. Nah, di sini kita diberikan dua tipe soal. Yang pertama menggunakan materi group by dan having clause. Yang kedua adalah materi yang menggunakan set operator. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan membahas soal pada tipe yang pertama yang menggunakan group by dan having clause. Nah, di sini ada vocabulary yang digunakan untuk mengerjakan soal-soal pada materi yang ini. Pada soal yang pertama, diberikan sebuah query yang output keluarnya adalah kolom last name dan max salary, yang dimana terdapat syarat bahwa last name yang keluar harus diawali dengan huruf K dan max salary yang ditampilkan harus lebih besar daripada 16.000. Nah, maka jawabannya adalah opsi yang A, Kimberly Grant will not appear in the result set. Karena Kimberly Grant memiliki last name yang diawali dengan huruf G. Dan Kimberly Grant juga memiliki gaji yang lebih kecil daripada 16.000. Nah, berikut ini adalah percobaan pada Oracle Apex. Nah, di sana pada hasilnya menunjukkan karyawan dengan nama akhir Coach Bar dan King yang ditampilkan. Karena mereka memenuhi syarat yang diminta pada query, yaitu last name-nya memiliki huruf apel K dan memiliki gaji di atas 16.000. Nah, pada soal nomor 2A, diberikan sebuah query, select manager ID from employees where average salary. Nah, pada bagian ini terdapat error karena menggunakan where saat menggunakan grouping. Seharusnya menggunakan having untuk menentukan syarat dari query-nya. Berikut adalah hasil query yang sudah diperbaiki. Nah, pada soal nomor 2B, pada bagian ini terdapat sebuah error karena mengambil CD number dan count title tanpa menggunakan fungsi grouping. Nah, hal ini membuat programnya bingung karena memberikan output. Nah, di sini jadi pada CD number itu harus dimasukkan ke group by. Dan juga untuk count title tidak perlu karena count itu merupakan sebuah fungsi agregat. Pada soal nomor 2C, di query yang diberikan itu terdapat sebuah error karena kolom artis tidak termasuk ke dalam group by dan juga seharusnya having digunakan setelah grouping. Nah, solusinya adalah dengan menambahkan kolom artis ke dalam group by dan mengeluarkan ID dari group by dan memasukkannya ke kolom where. Nah, hasilnya nanti akan seperti di bawah, yaitu mengeluarkan artis Ruby West dan Jubilant Trio. Pada soal 2D, pada query yang diberikan terdapat sebuah error karena penggunaan alias pada fungsi group by. Nah, jadi pada fungsi group by ini tidak bisa membaca alias, sehingga menimbulkan error. Nah, pada selain itu juga, seharusnya kolom log type juga masuk ke dalam fungsi group by. Nah, berikut hasil query yang sudah diperbaiki. Nah, jadi pada fungsi group by sebaiknya digunakan nama asli, jadi bukan nama alias. Karena group by itu dieksekusi terlebih dahulu sebelum select. Nah, pada nomor 3, di sini diberikan sebuah query dan kita disuruh untuk menuliskan kembali dengan query yang berbeda namun dengan output yang sama. Nah, pada query yang diberikan itu ada fungsi distinct yang sebenarnya tidak diperlukan karena fungsi make itu udah pasti hanya mengembalikan satu nilai meskipun terdapat dua nilai atau lebih yang sama besarnya. Nah, berikut adalah query-nya. Jadi di sini kita menghapus distinct pada fungsi select. Nah, pada soal nomor 4 ini kita disuruh menyebutkan true atau false dari statement di bawah ini. Nah, pada yang 4A itu true karena jika kolom individual tidak muncul pada group by maka clause akan terjadi error. Yang nomor 4B false karena penggunaan alias didefinisikan pada select yang dimana group by dievaluasi sebelum select. Seperti yang sudah saya bilang tadi, group by dieksekusi terlebih dahulu daripada select. Jadi ketika kita menggunakan
alias di situ, maka tidak akan terbaca. Pada nomor 4C, false, karena penggunaan group function tidak wajib masuk ke dalam group by, yaitu kayak fungsi agregat tadi seperti count, max, min, dan lain-lain itu tidak wajib untuk dimasukkan ke group by. Nah, yang harus ada itu adalah individual columns, jadi supaya bisa dibaca pada grupnya. Nah, pada nomor 5, kita disuruh untuk menuliskan sebuah query yang mengembalikan nilai maksimum dan minimum average yang di grup dari departemen dari employee table. Nah, berikut adalah skema query-nya. Nah, di sini hal yang pertama yang dilakukan adalah mencari rata-rata salary pada tiap departemen ID. Nah, setelahnya kita mendefinisikan alias untuk rata-rata salary sebagai AVG underscore salary yang nantinya akan digunakan untuk mencari nilai maksimal dan minimal rata-rata salary dari tiap departemen ID pada fungsi select di atas. Nah, pada nomor 6 ini kita disuruh untuk menuliskan sebuah query yang akan mengembalikan rata-rata nilai dari maksimum salary pada tiap departemen. Untuk query-nya adalah, untuk skemanya query-nya adalah mencari nilai max salary terlebih dahulu pada tiap departemen ID. Nah, setelahnya kita mendefinisikan max salary tersebut dengan alias max underscore salary yang nantinya akan digunakan untuk mencari rata-rata dari max salary pada tiap departemen ID pada fungsi select di atas. Nah, pada materi yang kedua ini adalah set operator. Nah, di sini adalah ada vocabulary untuk hal-hal yang akan dipakai pada mengerjakan soal di materi ini. Nah, yang pertama ada definisi dari set operator. Nah, union adalah digunakan untuk menggabungkan output dari dua query dan menghapus duplikat yang ada. Nah, yang union all ini sama seperti union, akan tetapi tetap mengembalikan duplikat sebagai output. Yang ketiga ada intersect, digunakan untuk mengembalikan output baris yang hanya ada pada dua query. Yang keempat ada except, digunakan untuk mengembalikan output baris yang ada pada query pertama yang tidak ada pada query kedua. Nah, soal yang kedua, untuk menampilkan gabungan dari dua query dan tidak mengembalikan duplikat, maka operator yang digunakan adalah union, seperti penjelasan pada soal nomor 1 tadi. Nah, pada query pertama, hire date diberi alias start date supaya pada keluarannya menampilkan kolom dengan nama start date yang sesuai dengan pada query kedua. Yang ketiga, untuk menampilkan output dari gabungan dua query dan tetap menyimpan nilai duplikat, maka kita harus menggunakan operator union all. Seperti definisinya, itu menggabungkan dua query yang tetap menampilkan duplikat. Nah, supaya data mudah diidentifikasi, kita menggunakan order by dari employee ID untuk mengurutkan dari employee ID yang lebih kecil ke lebih besar, supaya lebih mudah untuk mencari nilai duplikatnya. Terus yang keempat, untuk menampilkan employee yang tidak pernah berganti pekerjaan, bisa dilakukan menggunakan subquery pada fungsi not exist yang akan mencari karyawan yang tercatat pada kolom job ID, job history. Nah, setelahnya fungsi where.exist akan berjalan untuk memastikan output menampilkan employee yang tidak tercatat pada operasi di subquery, yaitu employee yang tidak tercatat pada kolom job history. Nah, pada nomor 5, untuk menampilkan employee yang pernah berganti pekerjaan setidaknya sekali, maka bisa dilakukan dengan mengambil list job history. Nah, subquery pada fungsi in digunakan untuk mencari employee ID yang terdapat pada job history. Nah, digunakan fungsi distinct untuk menampilkan output tanpa duplikat. Pada nomor 6, untuk menampilkan employee ID, job ID, dan salary dari employee saat ini dari tabel employees, dan employee di masa lalu dari tabel job history bisa digunakan operator union untuk menggabung output dari dua query yang dibuat. Nah, query yang pertama digunakan untuk employee saat ini, dan query yang kedua digunakan untuk employee di masa lalu.
Nah, jadi di sini karena employee di masa lalu tidak akan ditampilkan salary-nya, maka kita gunakan demi demi columns yang mengambil angka 0 sebagai alias dari salary employee di masa lalu. Nah, baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.